Karena kalau bisa aku bilang, Novus juga bisa dapetin poin Iya. selanjutnya. Iya ya, masih bisa banget sih. Jadi apapun bisa terjadi lah ya intinya Match, di dalam game ini. match point belum tentu menang. Match point belum tentu menang. Tapi Kadang nggak jarang ya kita ngeliat 3-0 tiba-tiba jadi 4-3. betul, karena match point tapi akan mau menang. Betul. Dan terlihat bagaimana di area mid lane ini emang selalu jadi eh, tes ombak lah ya kalau di arah early game. Ngelihat betapa banyaknya pertukaran damage yang bisa dilakukan. Terus kita ngeliat juga dari kedua mid laner yang emang akan ngedapetin tambahan mobility ya di sekitar area sungai, terutama mempercepat lagi power rotasi untuk mereka dengan lethal infusion yang ngebuat output damage-nya juga kalau misalnya berturut-turut akan sangat powerful. Oke, tapi lihat di depan sana, lihat Colts di zoning out sekali. Dan ini harusnya Colts tahu kalau zoning out dan Reosi masuk terlalu dalam, tandanya ada pasukan dari Novus Breakfast beredar di sekitar situ. Oke. Makanya semuanya harus benar-benar aware banget ya. Keuntungan dengan adanya Selena sebenarnya dia bakal punya Abyssal Trap, Abyssal Arrow untuk ngecek apapun yang bisa terjadi. Itu dia. Dan memasuki ke arah 2 menit yang pertama, memasuki ke arah objektif pertama, CJ sudah berhasil setengah dilumpuhkan lah istilahnya, karena setengah HP Barca. Tapi di area atas akan dipaksa sedikit, Plat. Shadow kill-nya gagal. Dan bahkan para pasukan dari tim Novus Bravehearts kali ini gagal untuk mendapatkan poin kill yang cukup mahal. Kenapa aku bilang cukup mahal? Karena Granger as a gold laner dari Klutz dari tadi itu benar-benar mendominasi sekali. Oke, tapi apakah ada solo pick off? Almost loh. Lihat deh, Hampir ya. Purify yang dipakai. Dan sedangkan menuju ke arah Turtle. Belum ada pertandingan yang bisa dikontes. Tapi di depan sana lihat. CJ bertahan. Last kill round 3 dan Alas Kador. Gagal untuk bertahan. First blood bersama dengan 2 poin kill taman. No way! Again and again. Novus Brevard mereka kehilangan terlalu banyak poin kill. Dan bahkan Bangsal masih mau lebih. Dengan adanya swing count yang bisa ditahan di depan sana tanpa adanya mana. Membuat dia bertahan. Untuk tidak bisa dimakan. Bangsal masih survive. Tapi ternyata dengan satu shadow kill yang udah di pop up di arah top lane, tidak ada shadow kill tambahan, dan tidak ada damage tambahan, akhirnya mereka harus kehilangan Turtle dengan poin kill yang banyak. Ya, masalahnya diambil Turtle juga tadi bukan ke arah jungler ya, karena kedua jungler memang sama-sama ditumbangkan. Tapi Noble Dogs akhirnya bisa pegang keunggulan karena nggak cuma area Turtle, mereka bisa dapetin 2 total poin eliminasi. Meanwhile, dari Novus Braveheart, saat ini banyak banget nih yang harus mulai mereka revisi lagi, mereka perbaiki lagi juga, terutama di area top lane. Ryoshi setidaknya bisa menjadi sosok harapan untuk memberikan atau ngedeliver damage, dan hati-hati. Hampir. Itu kalau kata orang ya, Kata itu orang. anginnya udah lewat. Udah berasa tuh ya Anginnya udah sepoi-sepoinya. berasa. Kalau disentil tuh bunyi cet gitu loh. Anginnya udah lewat di kuping. Untung Iya. aja gak kena. Dan dari segi itemnya, kita lihat Hayabusa memang masih menunggu item sedikit, tapi Bangsal berhasil mengeritkan Final Slash for nothing. Lihat Nari, tapi damage dari yang sosok bisa dihindarkan dari Blast yang harusnya sosok yang tidak menakutkan untuk Alas Kador, malah sebaliknya. 2 kali ke pick off sih ya untuk Alas Kador, yang harusnya dia melakukan pick off tapi dia yang malah kena buat Iya. sekarang. Dan dari Novus Bravehearts ini bakal jadi masalah besar sih, karena early game-nya udah terlihat gak baik buat mereka. Harus ada yang bisa ngeriset, harus ada yang bisa mengubah gameplay yang mereka mainkan. Kalau misalnya kayak gini terus dan ikutin Final Slash. tempo, Oke, bahkan itu dia Final Slash dan CJ. Bakal coba ditutup flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan, tapi itu menandakan tidak ada. ya nggak ada lagi penalti ya untuk para pemain dari Novus Bravehearts untuk memberikan satu cetakan terakhir. Dan Pakulan yang sendirian di area depan nggak jadi masalah seharusnya, karena masih cukup tebal, cukup tanky untuk Tsunami membuat Slam? waktu. Bakulan? Really? Dengan Revitalize? No way. Mereka mau wasting time. Mereka mencoba menumbangkan Bakulan. Itu bukan hal yang baik. Mereka ngebuat source skill mereka hilang dan bahkan tidak sana Bangsal berhasil di take down. Tapi damage dari seorang Ryoshi terlalu besar. Final Restrict tidak bisa dihentikan. CJ, Lele buat sebarang Lele dan Sweet Count berhasil mendistraction, membuat para pasukan dari tim Bulldogs kehilangan Turtle mereka. Paculan memang tidak tumbang, tapi pertukaran yang adil dan bahkan Lele buat sebarang Lele membuat para pasukan dari tim Novus Bravehearts mendapatkan satu Turtle. No perfect for this time. Ya ini dia Novus Bravehearts, satu teamfight panjang yang akhirnya bisa mereka unggulkan, bahkan dapetin satu buah orange buff untuk seorang Nari. Ngebuat akhirnya perbedaan yang tadi lumayan signifikan diimbangi lagi, disetarakan lagi. Bahkan aku bisa bilang ini Novus yang udah mulai mengejar, karena auto turret bagian bottom lane-nya itu hampir setengah
diruntuhkan. Bang Sal sendirian. Oke, sendirian. Red bisa dikeluarkan. Apakah itu dia Ryoshi? Kali ini, damage memang terkena cukup besar. Tapi nampaknya Bangsal tidak bisa mempertahankan turret di arah bottom lane mereka. Dengan tidak adanya damage dari sosok Bangsal dan juga satu hal yang harus kita pahami adalah Ryoshi belum dipegang. Iya juga ya. Untuk Ryoshi-nya yang masih bebas banget, 3 assist bahkan. Di dalam tangannya, satu level perbedaan terjadi antara Ryoshi dan juga Clutch. Dan kalau misalnya kayak gini, ini Granger harus mulai mempertimbangkan lagi nih, gimana cara memaksimalkan Sky Pierce nantinya. Karena dia harus bisa menciptakan poin eliminasi dan tim fight solid sepertinya udah mulai bisa dibuka oleh kedua belah tim yang membawa membernya ke area atas. Oke, dan lihat para pasukan dari tim Novus sudah mendapat slash. Target mereka dapat terguardian for nothing. Tsunami Slam di follow-nya juga seorang pasal tapi damage terlalu besar dengan adanya Sky Piercer. CJ fokus ke arah seorang Colt, tapi ternyata nampaknya tertahan di retail. Tidak boleh tumbang. Damage tambahan yang burst dan bahkan Nari di depan sana masih bisa dihindari, tapi Shadow Kill tidak terbagi menjadi 4. Bertahan dengan ada Purify Kemi. Nampaknya Unbreakable tidak menutup jalan pulang dari Nari. Iritelnya nggak tumbang. Kalau Iritelnya tumbang mungkin beda tuh ceritanya. Iya ya, karena itu bakal jadi keuntungan sebenarnya kalau misalnya Iritel ke takedown. Tapi karena Estasionya juga ikut tumbang, wah ini malah jadi keuntungan buat Novus Brave Hearts. Berarti mereka udah mulai membalikan keadaan, dan dengan satu keadaan yang terbalik, turtle-nya juga akan berbalik ke arah Novus Brave Hearts tanpa adanya gangguan sama sekali. At least sebenarnya 3 spell ya tadi, ada 2 flicker dan juga 1 sprint Bangsal aja. sendirian? Really? Bangsal, what are you doing, Bangsal? Final Splash. Tapi keluar buat apa tanpa ada following up damage, dan itu dia. Final Slash for nothing. Lihat di depan sana, Irita terlalu sakit. Lele body block yang dikeluarkan, tapi ternyata dengan ada Alaskador masih menutup karena close. Belas tidak ada jawaban untuk bisa pulang, dan Novus Brevard mengacak-acak Noble Dogs. Oke, itu dia area purple buff yang juga sekarang bakal dijajah lagi. Novus Brave Hearts tidak akan menyisakan apapun, tapi mereka juga harus merelakan satu auto turret bagian bottom lane sih, mau nggak mau, karena itu ada pergerakan dari Estasio ya yang udah mulai menghindari ke area team fight. Soalnya kalau dia team fight terus, Estasio udah kalah banget 3 kali dan Nggak ada farming ya. iya. Wah, tapi komit menuju ke arah Iritel bisa menjadi sebuah jawaban sih kalau mereka memang mau Bangsal. Kalau dia berhasil tutup Iritel, itu bisa menjadi sebuah jawaban. Karena dari tadi, Paculan, itu selalu terkena Tsunami Slam itu yang sudah aku bilang. Federasi following up dan bahkan Alaskador. Fokus ke arah belakang, dan itu dia. Target utama mereka, Iritel. CJ, sekalipun penalti tetap ada following up, tapi tidak akan ada apa-apa. Triple kill didapatkan Granger. Wow, triple kill berhasil diamankan, dan ini dia waktunya berarti untuk Granger mulai bersinar. Masalahnya, dengan satu momen tadi, ini akan ada banyak pertukaran ke arah objektif. Iritel menjadi sebuah jawaban. Apakah ini adalah sebuah momentum untuk membalikan kembali keadaan? Kok tawa sih? Sangat mungkin ya untuk terjadi sebenarnya. Kan ceritanya dramatis. Oh, iya. Ceritanya Dramatis. dramatis dong. Tapi kalau Gimiknya ngeliat dramatis. dari Novus Brave Hearts ya, mereka masih bisa balikin keadaannya juga. Bang Oji. Masih. Mereka punya power ya, dari arah Selenanya apalagi yang bisa ngebuka seluruh sisi area map. Mereka punya Alaskador yang bisa membanting nanti, melakukan pick off juga. Dan ini bakal jadi penentuan nih di area Lordnya. Kita bisa ngelihat power dari kedua tim tuh ketika masuk ke area Lord pertama, apalagi dalam kondisi imbang kan. Yes. Benar banget. Tapi lihat di Novus Brave Hearts, mereka langsung sedikit terkena pressure dari segi goldnya, mundur dari yang keuntungnya banyak banget. Ini kalau menurut aku ya, Alaskador nggak boleh sih ngambil pakulan lagi. Kalau Iya. pakulan lagi yang diambil, waduh itu akan menjadi bencana, bos. Iya ya. Nggak boleh. Karena pakulan emang sengaja ngebuat Tsunami Slam-nya ini untuk sia-sia. Karena sesuai namanya ya, Alaskador harus bikin kaget dia. Aduh, kaget. Dengan kaliannya dia harus bikin kagetan dengan inisiasi Tsunami Slam, supaya setidaknya ada satu pemain Noble Dogs, supaya setidaknya ada satu kuantitas keunggulan lah yang dipegang sama Novus Brave Hearts dan Yoshi. Gak boleh sembarangan masuk, memang ada sprint, tapi ingat juga dari Noble Dogs, mereka pun bisa punya pengejaran, terutama dengan hadirnya Arlot ya. Ini hero yang bisa ngejar sampai ujung juga. Dari tadi itu loh yang ngebuat Ryoshi dapat dimakan ya Bangsal. Bangsal yang dari tadi, dan itu dia informasi didapatkan adanya clear minion dari Ryoshi di arah top lane. Buying time mencoba untuk dilakukan para pasukan dari tim Novus Brave Heart. Mereka sudah menunjukkan batang hidungnya. Lele udah kena. Tapi sih kalau misalnya menurut aku ya, Pakulan
Mau nggak mau emang dia harus terima damage. Tapi kalau dia nggak buka Avatar of Guardian, dia menurut aku bisa jadi gagal. Iya sih. Team fight-nya bisa jadi gagal. Mhm. Sangat banyak possibility yang bakal terjadi, tapi satu buah konsil sudah mulai terdengar di sana. Alaskador Gagal. masih mencari target dan nggak ada ya tadi targetnya di area depan. Tapi nggak ada yang bisa nahan Lordnya, lihat tuh. Lama-kelamaan, Alaskador seperempat darah. Lama-kelamaan berasa juga. Nah ini dia, informasi didapatkan di mana Alaskador berada. Ketika tahu dia nggak berakal berani juga. Mhm. Karena lumayan repot juga kalau misalnya clutch yang nanti harus ke pick off duluan, nggak ada power damage dealing lagi yang bisa dimaksimalkan. Dan Lord kayak ini kali ini emang jadi perebutan banget antara kedua tim ya, karena udah pasti kalau misalnya Lord dapetin at least ada trade eliminasi lah, pasti tim fightnya juga bakal pecah. That's why dari kedua tim juga nggak mau terlalu terburu-buru, menunggu dan masih menunggu wave ini di bagian bottom lane. Farsha udah show harusnya, dan gak sendirian Farshanya bagian bawah Bang Oji. Oh my god! One by one situation, Ryoshi berhasil mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Berhasil mendapatkan Marsha. No magical damage for this time. Apakah mereka tetap untuk melakukan kontes estasi di depan sana? Menunjukkan suara CJ. Damage terlalu besar. Minati over nothing. Langsung ada satu buah tsunami slam. Tanpa volume damage membuat para pasukan dari tim Novus Brevat. Apakah akan ada steal? Double kill didapatkan. Steal terhadap Nari. What a steal Lord from Nari. Avatar Guardian pasti digocek. Target mereka menuju ke arah seorang Nari. Lihat, tidak ada jalan untuk pulang. Nari, White Shadow masih cooldown dan bakal Shadow kill. Terbagi menjadi 4 dan masih bertahan itu dia Nari. Dengan satu White Shadow terakhirnya, bakal berhasil mengubur dia di Lane of Down. Tapi nggak masalah sih, itu lumayan lama ya untuk memberikan buying time-nya juga, meskipun dengan adanya Lord di area top lane, ini harusnya masih bisa di-clear juga dengan cepat. Tapi begitu juga di bagian bottom lane Ryoshi. Oh, Blas, hampir saja dia terkena blast damage yang diberikan Ryoshi. Hampir saja meledak. Meledak, dan gak sendirian ada si Windguard juga, Gak ada yang only kali ini defense. bakal jadi peneman ya untuk seorang Ryoshi Tapi nggak dapetin ada- inner turret. Tapi tim fight tadi itu cukup untuk menenangkan nafas tambahan aja sih, Nevin. Iya sih. Karena kehilangan Blaze aja. Kalau tadi nggak kehilangan Blaze, mungkin tim fightnya bakal lebih bagus sih menurut aku. Iya ya, itu sih satu plus poinnya. Sebenarnya dari Novus Bravehearts, cara mereka untuk akhirnya bisa nge-pick off nih. Kayak mereka menebak adanya Blast di bagian bottom lane dan Ryoshi kan yang hadir di sana. Gak cuman dari Windguard saja yang berpisah. Dan sekarang 3 inner turret sudah berhasil mereka selesaikan. Bulldogs secara tim fight aku lebih suka komposisi dari Bulldogs sebenarnya kan. Solid banget ini mereka. Tapi somehow ya ada mistake-mistake kecil di awal yang jadinya kegulung sampai ke tim fight besarnya. Iya, makin late game loh. Ini retailnya makin sakit sih. Bangsal benar-benar tidak boleh lupa kalau target utama dia adalah retail. Dan Ryoshi, dia harus punya Wind of Nature. Atau enggak Winter, terserah apapun itu. Karena Iya. memaksimalkan dirinya untuk bisa bertahan, itu adalah sebuah jawaban. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan tim Novus Bravehearts kecuali Ryoshi. Untuk saat ini, Nari memang punya damage, tapi lihat tadi Nari ketika 1 lawan 4, dia bisa apa? Iya Di ya. retail masih bisa 1 lawan 2, 1 lawan 3. Betul, gak banyak yang bisa dilakukan juga, pastinya 3 berbanding 1. Poin eliminasi. Dan dari Novus Bravehearts, mereka juga gak tergesa-gesa banget sih. Ini waktunya untuk mulai menunggu objektif aja, perlahan tapi pasti. Mencari sedikit celah, mencari pick off juga mungkin bisa dilakukan dari Alaskador. Karena output damage bersih udah bisa dipegang sama Ryoshi kan. Tapi jangan lupakan ini match point ya, Nevin. Iya. Jangan lupakan sekali lagi. Tindakannya harus lebih hati-hati untuk Novus Bravehearts. Tidak boleh sembarangan. Karena sekali dia tergelincir, kemenangan tata tertinggi dari Liga Mahasiswa ini ada di tangan dari Novus Bravehearts. Tapi kalau misalnya masuk-masuk ke arah menit-menit mid game, late game, sekalinya wipe out, wah bisa langsung didorong jauh banget. Ini, menit 15. Menit 15 kan bisa dorong lurus ya, Bisa, bisa straight push. bisa. Jadi Lord kali ini akan jadi team fight yang begitu besar dan begitu beresiko sebenarnya buat Novus Bravehearts. Dan sebenarnya ini waktu yang tepat karena mereka lagi pegang kendali permainan dengan 4.000 keunggulan gold. Gak akan lama tsunami slime karena bangsal. Bangsalan saat itu dia, final slash tanpa volume damage. Terlalu besar damage yang diberikan, tapi lihat Purify Game bisa dari for this time to close. Tidak ada Wind of Nature, dapatkan Ryoshi. Wind of Nature membuat dirinya masih bisa selamat, tapi Pakulan harus ter-takedown. Ini bencana. Mereka kehilangan banyak momentum dan akhirnya membuat para pasukan dari tim Novus Bravehearts berhasil mendapatkan Lord. 2 orang tersisa dan
nampaknya masih bertahan Novus Braveheart. Oke, wave-nya masih bisa dibawa dari area mid lane. Pastinya setidaknya satu base turret bisa mereka hancurkan terlebih